Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk belajar tentang pemeliharaan engine serta komponen-komponennya yang ada di dalamnya. Diantaranya satu, pemeriksaan dan penggantian oli, kemudian pemeriksaan dan penggantian busi, pemeriksaan tekanan kompresi, dan pemeriksaan sekaligus penyetelan katup. Sepeda motor yang kita gunakan adalah sepeda motor bebek, tipe bebek Super X125. Kemudian sebelum kita melakukan pekerjaan, seperti yang sudah terlihat, sepeda motor harus berada pada high cliff untuk keamanan, K3 terutama. Kemudian saluran pembuangan harus sudah tersambung pada knalpot. Kemudian yang selanjutnya adalah alat-alat yang nanti kita gunakan. Diantaranya ada alat ukur berupa compression gauge, kemudian filler, ada busi cadangan kita sediakan dua, kemudian alat tangan, kemudian ada buku panduan reparasi atau BPR yang akan kita gunakan sebagai panduan atau pedoman pada saat pengukuran ataupun penggantian komponen. Itu ya beberapa kelengkapan yang penting yang kita gunakan pada saat pekerjaan tadi, pemeliharaan engine busi baru. Seperti apa? Mari kita saksikan sama-sama. Yang selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemeriksaan busi. Entah itu ada pemeriksaan secara visual ataupun bahkan penggantian. Kemudian kita barengi dengan pemeriksaan tekanan kompresi. Oh, sini ya. Sebelumnya kita kupas dulu. Oke, ini adalah busi yang digunakan pada sepeda motor yang sudah lama. Sebagai informasi, penggantian busi adalah 8.000 kilo. Kalau seperti ini sudah warnanya yang sudah hitam. Kalau dari jarak kemungkinan masih ada standar, diantaranya 0,8 sampai 0,9 mm. Tapi sudah waktunya diganti, jadi lebih baik kita ganti dengan yang baru. Oke, untuk yang busi, celah busi standarnya 0,8 sampai 0,9 mm. Oke, nanti kita ganti dengan busi yang baru. Untuk yang busi, kita amati tadi ya, busi sudah hitam, ada busi cadangan, dan di sini tertera busi pada kilometer yang ke 500 kilo awal, kemudian 2000 sampai 4000 adalah tugasnya diperiksa atau jobnya adalah pemeriksaan. Kemudian yang 8000 kilo keterangan adalah diganti. Maka sudah ada keterangan diganti, kita akan mengganti dengan busi yang baru. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu busi yang lama. Memang masih 0,8, memang masih 0,8 ya. Elektrodanya pun masih tinggi, warna sudah hitam. Kita bersihkan pun boleh, tapi alangkah baiknya kita ganti dengan yang baru sesuai dengan prosedur. Kemudian kita ukur terlebih dahulu untuk yang busi baru. Oke, 0,8, 0,9, kita 0,9 ya, 0,9. 0,9 masuk. Oke. Dan kode pada busi adalah sama, CPR 6EA.
Oke, businya sama. Oke, kita pasang busi yang baru. Kita kencangkan. Ya, kita pasang kembali. Kita nyalakan, kita cek. Pekerjaan tentang pemeriksaan tekanan kompresi, kita akan mencoba mencari tahu berapa tekanan kompresinya. Ya. Ini adalah materi tentang kompresi silinder, yaitu tentang memeriksa tekanan kompresi. Yang harus kita lakukan adalah panaskan mesin terlebih dahulu. Mesin sudah panas sehingga operasi suhu normal sudah didapatkan. Kemudian lepaskan busi sudah kita lepas, kemudian pasang compression gauge. Oke, kita pasang compression gauge terlebih dahulu. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan kompresi. Splak sudah terpasang. Pemeriksaannya ada dua cara. Yang pertama menggunakan electric starter dengan menghidupkan atau mengonkan kunci kontak. Yang kedua dengan kick starter tanpa menyalakan kunci kontak. Tapi gas harus ditarik sampai jarum pada testernya berhenti. Oke. Jarum berhenti pada angka 12 PSI, 12 bar, 12 kg per cm kuadrat. Kemudian PSI 150, 60, 70 ya, 170 PSI. Kemudian 12 bar. Nanti kita bandingkan dengan standar dari PPR. Yang selanjutnya kita mencoba memeriksa tekanan kompresi. Tadi sudah menggunakan engkol, kita coba menggunakan electric starter. Kunci kontak on, gas kita tarik penuh, kemudian kita nyalakan. Sorry. Hasilnya 170 PSI, 11,5 ya, 11,5 bar dan 11,5 kg per cm kuadrat. Ada penurunan tadi karena mesin mungkin sudah agak berkurang panasnya. Nanti kita bandingkan kembali dengan yang di PPR. 171. Baik, selanjutnya kita akan melakukan penyetelan katup. Tapi sebelum melakukan penyetelan katup, hal yang harus diperhatikan adalah posisi top pada mesin harus dicapai dengan cara kita lihat di sini ada dua penutup blok. Yang satu kita buka dulu. Untuk melakukan pencarian top kita gunakan ini kunci 17.
T17. Kemudian di sini ada lubang yang digunakan untuk mencari tahu tanda T pada coakan harus tepat pada coakan. Kemudian yang ketiga ada katup in dan X, keduanya harus bebas, atas bawah harus bebas. Yang pertama kita harus lakukan adalah memutar berlawanan jarum jam sampai tanda T diperoleh. Bisa sekali, 2 kali, atau bahkan 3 kali untuk mencapai posisi top. Nah, untuk posisi top seperti ini, ada tanda T bertepatan dengan coakan, tapi di sini kita belum tahu apakah katup in dan X bebas. Nah, di sini belum bebas, meskipun di sininya sudah ada tanda T. Kita cari tahu lagi. Baik, untuk posisi top kompresi sudah didapatkan. Cirinya untuk katup in ada di sebelah atas sudah mulai bebas, kemudian X yang di bawah bunyi letek-letek, artinya sudah bebas. Dan yang pertama tadi, di sini ada tanda T, ada coakan, tanda T tepat dengan coakan, dan tadi juga sudah kita lihat sama-sama katup in dan X bebas, artinya sudah berada pada posisi top kompresi dan bisa dilakukan penyetelan ataupun pemeriksaan katup. Oke, kita akan memeriksa celah katup in. Oke, ini 0,5, kita gunakan filler 0,05. Oke, 0,5. Jika kita masukkan, ditarik bisa, kita dorong nggak bisa. Nah, ini 0,05 yang in, kemudian yang X periksa ya sama 0,05. akan kita setel celahnya menjadi 0,03. Oke, kita masukkan filternya, kemudian kita siapkan juga penguncinya. Kita kendorkan ke arah sini, kita kencangkan ke arah sini, kita rapatkan maksudnya. Cek. Oke, itu sudah. Kemudian kita tahan nyeternya, kita kencangkan. Penguncinya tekan ya. Untuk katup in, kemudian selanjutnya katup X. Dengan cara yang sama kita periksa. Oke, kemudian kita kendorkan terlebih dahulu.
ya. Ya, sekitar sekian. Dan kita kencangkan. Ya, dan oke. Dan kita cek udah terpasang semua dari tutup katup in dan X nya, dan selesai penyetelan. Kita coba. Kita amati lewat suara. Jika ada mati bunyi ada klik, maka harus kita tekan ulang karena mungkin ada ketidaksesuaian. Kalau tidak ada bunyi klik, itu tandanya penyetelan berhasil. Oke, kita akan memeriksa oli, baik dari kualitas dan juga kuantitasnya. Kita cek. Kita cek dulu untuk kualitasnya dan juga kuantitasnya menggunakan stick. Oke, kita bersihkan dulu sticknya. Kita cek untuk ketinggian atau volume. Volumenya sepertinya kurang ini, karena belum menyentuh sticknya. Nah iya ya, kan tetap kering ya. Kita tidak bisa memeriksa kualitasnya karena kuantitasnya atau volumenya sudah berkurang. Nah, sudah 3 kali kita masukkan sticknya tapi kualitasnya tidak bisa kita baca, berarti volumenya memang sudah berkurang dan waktunya memang sudah ganti oli. Oke. Kita buka, dan sebelum kita ganti olinya, alangkah baiknya kita panaskan dulu mesinnya. Berhubung tadi mesinnya sudah dipanaskan, kita langsung saja kita buka. Ya, olinya oke, tuang. Oke, sambil menunggu olinya habis ya, kita siapkan oli. Di sini yang harus kita perhatikan adalah keasliannya. Kita lihat di sini tutup masih tersegel, artinya keaslian oli dapat terjamin. Kemudian kekentalan oli kita bisa lihat di sini depan atau di bagian belakang. Oke, untuk yang di depan ada keterangan 10W30 SL JASO MB. 10W30 yang artinya adalah kekentalan oli pada saat suhu dingin 10 kekentalannya, untuk pada suhu maksimum atau panas berarti 30. Semakin tinggi untuk kekentalan oli, semakin tinggi nilainya berarti semakin kental. Semakin rendah nilainya berarti semakin encer. Kemudian di sini ada keterangan SL. SL berarti untuk bahan bakar bensin. Kemudian yang terakhir adalah JASO MB. JASO MB untuk sepeda motor tipe Matic. Kalau untuk yang MA, JASO MA itu untuk yang transmisinya
manual atau koplingnya biasanya basah ya. Karena ini sepeda motor matic, koplingnya kering. Oke, itu 2 keterangan pada oli, yaitu 1 segel, 3 kekentalan. Oke, kalau kita amati di sini volume oli setengah gayung. Sedangkan kita lihat di sini oli untuk yang pengisian 800 mili. Ini kita bandingkan 800 mili, tidak ada 800 mili ya. Kita tutup terlebih dahulu. Baik, sebelum kita tuang, ada ciri-ciri untuk oli yang orisinil atau asli. Biasanya di sini ada keterangan pabrikannya. Nah, di sini kebetulan pabrikannya adalah AHAM Oil, jadi ini asli. Nah, oke. Kita tuang pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Kemudian biasanya kita amati oli yang baru dan oli yang asli itu warnanya jernih ketimbang oli yang mungkin recycle atau oli tuang kemudian dibuat kembali. Oke, ini sudah selesai penggantian oli. Kita tutup kembali dan kita coba cek 1 kali lagi tentang ketinggian oli, berhubung tadi kita tidak lihat ketinggian oli atau volume oli seberapa. Nah, ini ya, ini adalah batas volume oli. Nah, kemudian oli yang masih baru seperti ini, tampilannya masih jernih. Oke. Ya, saya. Itu tadi poin-poin pemeliharaan pada mesin yang sudah kita lakukan sama-sama. Ada poin yang pertama, pemeriksaan yang ada di busi, pemeriksaan tekanan kompresi, pemeriksaan oli, kemudian pemeriksaan pada atom sama. Langkah-langkahnya, prosedurnya, alatnya sudah kita perhatikan juga sama-sama. Semoga bisa menambah wawasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.